sudah Anda sampaikan, waktu bangsa Israel menghilang dan baru muncul kembali tahun 1948, itu adalah generasi turunan Israel yang kesekian. Tapi dari mana mereka tahu bahwa mereka adalah benar keturunan Israel? Ya, kita tahu memang bahwa Israel modern itu merdeka tahun 1948, dan kemerdekaan atau terbentuknya negara Israel 1948 ini itu setelah masa kehancuran pada tahun 70 Masehi, ya. Tahun 70 Masehi ketika kota Yerusalem dan Bait Allah bangsa Yahudi dihancurkan oleh Jenderal Titus dan juga Kaisar Vespasianus dari Romawi, dan lalu akhirnya mereka diserahkan ke seluruh dunia. Nah, seluruh dunia, dan baru berkumpul lagi sebagai satu bangsa itu 1948. Dari tahun 70 sampai 1948 itu artinya bahwa mereka secara bangsa itu hilang kira-kira 1878 tahun. Ya, 1878 tahun itu cukup panjang, ya, nyaris 2000 tahun mereka hilang, ya. Nah, kalau dikatakan ini adalah generasi keturunan Israel yang kesekian, nah mungkin perlu saya jelaskan lebih dulu bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat Salomo itu mati, kerajaan Israel Raya itu sudah pecah bagi dua, ya, menjadi kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Kerajaan Israel itu terdiri dari 10 suku, lalu kerajaan Yehuda itu terdiri dari 2 suku, yaitu suku Yehuda dan suku Benyamin, ya. Dan ini karena pembagian berdasarkan wilayah. Nah, belakangan orang atau suku Lewi itu lebih memilih bergabung dengan kerajaan Yehuda ketimbang Israel. Jadi artinya sudah ada 3 suku. Itu 3 suku yang ada di bangsa Yehuda, yaitu suku Yehuda sendiri, Benyamin, dan juga Lewi. Nah, sedangkan sisanya itu ada di wilayah kerajaan Israel. Nah, yang Israel ini akhirnya dihancurkan oleh kerajaan Asyur. Karena dihancurkan oleh Asyur dan mereka tidak pernah kembali. Ya, mereka tidak pernah kembali sehingga mereka pada akhirnya menjadi hilang dari sejarah. Nah, lalu kerajaan Yehuda ini mereka dihancurkan oleh Babel. Kalau Israel dihancurkan oleh Asyur, Yehuda dihancurkan oleh Babel. Nah, tetapi jadi berarti yang ditawan di Babel itu cuma 3 suku ini, ya. 3 suku ini, sehingga nanti mereka memang yang bangsa Yehuda ini memang pulang. Mereka memang pulang, tapi itu yang 10 suku atau 9 suku yang lain itu sudah tidak pernah pulang. Sehingga yang disebut bangsa Israel pada masa perjanjian baru itu sudah tidak lagi 12 suku. Saudara silakan baca di dalam perjanjian baru, itu suku yang lain tidak pernah muncul lagi. Yang muncul itu adalah cuma 3 suku, yaitu suku Yehuda, suku Lewi, dan Benyamin. Orang Lewi banyak disebut dalam perjanjian baru, ya. Lalu Benyamin, sukunya Rasul Paulus, juga Yesus Kristus itu dari suku Yehuda. Hanya 3 suku ini yang disebut, sedangkan suku-suku yang lain sudah hilang bersama-sama dengan kerajaan Israel. Jadi pada waktu mereka nanti dihancurkan pada tahun 70, itu sudah tidak lengkap lagi sebagai 12 suku Israel. Hanya 3 suku ini. Tapi ya, mereka akhirnya menyebut juga wilayah mereka atau negara bangsa mereka sebagai bangsa Israel, sekalipun tidak komplit lagi. Nah, pada tahun 70 Masehi ini leburkan semuanya. Bait Allah kedua yang dipugar oleh Raja Herodes yang begitu indah pun pada akhirnya hancur, lalu baru diserahkan ke seluruh dunia. Tahu-tahu 1948 mereka memproklamirkan diri menjadi satu bangsa merdeka lagi. Ya, berarti seperti saya bilang 1878 tahun hilang. Nah, lalu muncul pertanyaan saudara, setelah 1878 tahun ini, dari mana mereka tahu bahwa mereka ini adalah keturunan Israel? Nah, mungkin bagi kita ini sukar, ya, dengan tenggang waktu yang begitu panjang 1878 tahun, itu mungkin sukar untuk mengetahui, tapi sebenarnya tidak bagi bangsa Israel, ya, bangsa Israel. Mengapa? Karena mereka adalah bangsa yang mempertahankan kemurnian ras mereka, ya. Kalau kita tadi saya sudah singgung soal bangsa Israel yang
dua kerajaan yang pecah, yang dihancurkan oleh bangsa Asyur. Kalau Israel yang dihancurkan oleh Asyur, mereka tidak mempertahankan kemurnian ras mereka pada waktu mereka dibuang ke wilayah Asyur. Tapi itu beda dengan kerajaan Yehuda. Mereka di Babilonia, mereka begitu mempertahankan kemurnian ras mereka. Dan nanti pada saat mereka juga hancur kedua kalinya pada tahun 70 itu, mereka mempertahankan kemurnian ras mereka. Bagaimana cara mereka mempertahankan kemurnian ras mereka? Itu dengan mereka menanamkan kepada generasinya bahwa adalah sesuatu yang tabu untuk kawin dengan bangsa-bangsa lain, ya, dengan bangsa-bangsa lain, sehingga mereka sedapat mungkin berusaha untuk bisa menikah dengan sesama orang Yahudi saja. Ini mungkin bisa dibandingkan ya, mungkin dengan kebudayaan kita sekarang. Misalnya ada orang-orang Cina yang mereka masih mempunyai pemikiran bahwa anak mereka itu mesti kawin dengan sesama orang Cina, ya, tidak mau atau ada semacam penolakan kalau anak mereka kawin dengan yang non-Chinese, ya. Nah itu kira-kira seperti itu. Tapi yang Chinese ini kurang keras dibandingkan dengan Yahudi. Mereka sangat mempertahankan kemurnian ras mereka, dan karenanya itu maka mereka bisa tetap eksis selama sekian lama tahun, ya. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah bahwa dari aslinya memang bangsa Israel itu terkenal sebagai bangsa silsilah, ya, bangsa silsilah. Nah, bangsa yang sangat menekankan silsilah. Kalau saudara lihat misalnya Yesus saja, Yesus datang sebagai Mesias, mereka perlu tahu silsilah dia dari mana. Maka itu kita bisa lihat silsilah yang ditulis di dalam Injil Matius. Bahkan Injil Matius mengurut dari Yesus itu sampai ke yang paling tua itu yaitu Abraham. Tapi kalau saudara baca di dalam Injil Lukas, ya, Injil Lukas itu bahkan itu dia sampai kepada anak Adam, anak Allah. Berarti itu jauh sekali. Nah, tetapi itulah bangsa Israel. Silsilah begitu penting. Ada seorang yang memberikan informasi tentang Israel demikian, tentang orang Yahudi. Orang-orang Yahudi sangat tertarik kepada silsilah. Alasan dari minat orang Yahudi terhadap asal-usul seseorang ialah bahwa mereka dapat menemukan kemurnian garis keturunan seseorang. Dan hal itu merupakan hal yang sangat penting bagi mereka. Kalau di dalam garis keturunan itu ditemukan adanya campuran darah dari orang lain, maka orang yang bersangkutan akan kehilangan haknya untuk disebut sebagai orang Yahudi dan sebagai anggota umat Allah. Seorang imam umpamanya mempunyai kewajiban menunjukkan catatan asal-usul yang bermula dari Harun terus sampai kepada dirinya sendiri tanpa putus-putus. Kalau dia menikah, maka dia harus menunjukkan garis asal-usul paling sedikit 5 generasi yang lampau. Ya, jadi begitu ketat, ya, begitu ketat mereka di dalam asal-usul. Bayangkan seorang imam itu harus menjelaskan keturunan dia, hubungannya dengan Harun itu cukup panjang, saudara, ya. Nah, kalau kita melihat itu ya dalam 1878 tahun itu sekitar 40-an generasi. Nah, saya kira itu tidak terlalu sukar karena coba kalau saudara ketemu orang Batak sekarang, ya. Orang Batak sekarang itu mereka masih bisa tahu mereka itu turunan keberapa dari siapa, ya. Nah, jemaat saya ada orang Batak, dia ceritakan bahwa dia itu adalah turunan yang ke-49 dari satu moyang yang dia sebutkan namanya. Nah, itu masih bisa terjadi seperti itu. Bahkan saya, ya ini mungkin agak berbau mistis, tapi saya dapat dengar cerita, katanya kalau ada orang di Sabu yang mati itu, mereka kadang-kadang ada orang tertentu yang, ya mungkin pada saat dia mungkin seperti kesurupan atau bagaimana, dia bisa menuturkan silsilah orang yang mati ini, anak siapa itu sampai Adam. Ya, jadi lepas daripada hal itu, bagi saya, itu jelas sesuatu yang memungkinkan. Karena itu maka Israel itu sebagai bangsa silsilah, mereka sangat tahu. Bandingkan dengan kita kebanyakan. Saya tahu siapa ayah saya. Ya. Lalu kakek saya tahu. Tapi ayah dari kakek saya sudah tidak tahu. Namanya siapa? Tidak tahu. Ya. Jangankan itu, bahwa bapak saya sendiri itu tidak tahu siapa nama kakeknya, itu tidak tahu. Ya. Nah, padahal baru 3 generasi. Itu kita kebanyakan begitu. Tapi Israel adalah bangsa silsilah.
Sehingga 1878 tahun ya mereka, saudara bayangkan ya, Yesus itu di silsilahnya tuh diurut sampai kepada Abraham ya, sampai kepada Abraham. Nah, jarak Yesus dan Abraham itu 2000 tahun. 2000 tahun saja masih bisa dicari silsilahnya ya, bisa dicari silsilahnya. Demikian juga atau apalagi Lukas itu bisa tarik sampai Adam ya. Jarak Yesus dan Adam itu begitu jauh, entah berapa tahun. Memang ada orang yang bilang 4000, tapi mungkin juga salah perhitungan itu. Tapi itu berarti bahwa perhitungan turunan demi turunan silsilah dalam kalangan Israel itu bukan sesuatu hal yang asing. Karena itu kalau hanya baru 1878 tahun, itu bukan sesuatu yang sukar untuk menelusuri silsilah, untuk mengetahui kemurnian ras seorang sebagai seorang Yahudi. Itu faktor kedua yang mempengaruhi. Lalu faktor yang ketiga ini adanya satu gerakan dalam sejarah Israel yang namanya gerakan Zionisme. Gerakan Zionisme ini dipelopori oleh seorang Yahudi yang namanya Theodor Herzl. Nah ini pada tahun 70 itu kan mereka dihancurkan bangsanya, diusir ke seluruh dunia dan mereka mengalami nasib buruk ya. Orang Yahudi diusir, dianiaya dan dibunuh. Itu ceritanya panjang sekali. Mereka dari negara-negara timur mereka diusir sehingga mereka terpaksa pindah ke negara-negara barat. Di Spanyol mereka diusir, lalu mereka lari ke Portugis. Di Portugis mereka dibantai kira-kira 2.200 orang. Mereka 20.200 orang mereka dibunuh di sana di Portugis. Lalu mereka lari ke Rusia dan Polandia. Di Rusia dan di Polandia pun mereka diperlakukan secara buruk ya, secara buruk, dan masih pada bangsa-bangsa yang lain. Nah, ada seorang yang mengatakan di Rusia dan Polandia pada akhir 1800-an pemerintah mengorganisasi atau tidak mencegah serangan-serangan kekerasan terhadap pemukiman Yahudi yang dinamakan dengan pogrom. Kalau gerombolan orang membunuh kaum Yahudi dan menjarah rumah dan toko mereka, tidak ada perlindungan bagi mereka. Ya, lalu mantan Presiden Amerika George Washington dia mengatakan setiap negara yang dahulu memburu mereka seperti hama masyarakat. Jadi orang Yahudi itu dianggap seperti hama masyarakat. Mereka dibasmi ya. Lalu seorang namanya Lukas Chandra mengatakan orang Yahudi diusir, tercerai-berai ke seluruh dunia menjadi bangsa tak bernegara, menyusuri ujung-ujung bumi, terombang-ambing tak menentu, mewarisi kebencian yang kosong, membuat orang yang mendengarnya menghela napas. Nah, itulah yang dialami bangsa Yahudi, dan ini yang saya ceritakan ini hanya singkat saja. Nah, setelah penderitaan yang hebat dari bangsa Yahudi di seluruh dunia, akibat semua itu maka pada tahun 1896 ada seorang Yahudi yang namanya Theodor Herzl. Nah, Theodor Herzl ini mempelopori sebuah gerakan untuk orang Yahudi yang dia menyebutnya sebagai Sionisme ya. Sionisme, dan tujuannya adalah untuk mengusahakan satu daerah atau satu wilayah di mana orang Yahudi bisa hidup dengan aman tanpa dianiaya atau dibasmi oleh bangsa lain, di mana mereka bisa mengatur diri sendiri ya. Theodor Herzl waktu mendirikan Zionisme itu dia mengucapkan satu kalimat yang terkenal. Kami adalah masyarakat. Kami mencoba untuk tetap hidup dan berbaur dengan masyarakat lain. Kami tidak dihargai. Begitu banyak penyerangan terhadap orang-orang Yahudi di berbagai negara, Rusia, Rumania, Jerman, Prancis. Saya tidak percaya adanya kedamaian lagi. Jadi izinkan kami untuk memerintah sebuah area di dunia ini, di mana kami dapat mendirikan negara kami sendiri. Ada dua negara yang sesuai, Palestina dan Argentina. Pada kedua wilayah itu banyak orang Yahudi tinggal. Kami akan mencapai kesepakatan dengan penduduk yang telah ada dan menawarkan untuk membangun jalan-jalan yang baru. Akan meningkatkan kesejahteraan di dalam negara-negara di sekitar kami melalui berbagai cara. Nah, itu kata-kata dari Theodor Herzl. Jadi mereka ada pilihan antara Argentina atau Palestina. Nanti kita tahu bahwa pada akhirnya Palestina lah yang dipilih melalui sejarah yang panjang. Nah, itu gerakan Zionisme. Dan karena mereka memimpikan satu wilayah di mana orang Yahudi itu akan berkumpul, maka mereka sekarang mulai melakukan gerakan Zionisme ini, mulai melakukan pendataan terhadap orang Yahudi di seluruh dunia. Nah, maka pendataan itu
untuk membuktikan bahwa mereka Yahudi, salah satunya adalah memberikan daftar silsilah seperti yang saya jelaskan pada bagian yang kedua tadi. Dan karena itu maka orang Yahudi dari berbagai belahan dunia itu, mereka dengan kata lain mendaftarkan diri dan masuk ke dalam gerakan Sionisme ini, yang lalu akhirnya memperjuangkan kemerdekaan mereka, sehingga pada akhirnya kita bisa lihat bahwa 1948 mereka akhirnya mencapai cita-cita dari gerakan Sionisme ini dengan terbentuknya suatu negara Israel modern yang ada sampai sekarang, yang sampai hari ini pun perang tidak berhenti-berhenti. Jadi itulah 3 hal yang mengakibatkan sekalipun 1878 tahun mereka hilang dalam sejarah sebagai sebuah bangsa, tapi mereka tetap bisa yakin bahwa mereka adalah turunan Yahudi karena 3 hal itu, yaitu yang pertama adalah mempertahankan kemurnian ras, yang kedua adalah mereka memang bangsa silsilah, dan yang ketiga ada pengaruh gerakan Sionisme dari Theodor Herzl di balik semua itu. Itu yang menyebabkan mereka tetap bisa pasti tentang turunan mereka sebagai orang Yahudi sejak dari ribuan tahun yang lalu. Ya.